Biar teman-teman tahu ya, nama saya Irawan. Saya saat ini tinggal di rumah ini, di rumah Jalan Yasmoro 25 ini. Mungkin kalau kamu dan teman-teman tahulah bahwa ini rumah tempat kita kumpul-kumpul ya, kumpul-kumpul teman-teman heritage itulah begitu. Jadi begini, rumah ini, rumah di Jalan Anjasmoro ini dan rumah di kawasan ini, kita mengenalnya ini sekarang kawasan gunung-gunung ya, karena nama jalannya nama gunung-gunung gitu ya. Jadi kawasan ini dibangun oleh pemerintah Kota Praja Malang pada waktu itu, kisarannya tahun 34-35 area ini dibangun. Batasnya itu dari Jalan Semeru itu ke arah utara sampai ke sana, ke Jalan Raung sana. Nah, ini ada sedikit foto udara ini mungkin buat menggambarkan ya. Jadi ini posisi kita ini ada di sini, kita ini Jalan Anjasmoro. Sedangkan ini gereja Ijen. Nah, kawasan inilah yang menjadi kawasan yang dibangun berbarengan kira-kira dalam rentang tahun 34-35. Ini masuk ke dalam Boplan 7 tahun 34-35 itu. Kalau yang di sisi selatan ini masuk Boplan 5, itu termasuk stadion Kajayana dan lain-lain itulah. Nah, ini spesifik ini area Boplan 7 ini dibangun tahun 34-35. Dan rumah-rumah ini, foto ini diambil tahun 47 ya. Foto ini diambil tahun 47, kondisinya sudah seperti ini. Artinya ternyata memang pada saat tahun 47 pun belum sepenuhnya ini full rumah. Ini contohnya ini. Ini kan blok sini, di Jalan Raung ini ya, di atas ini belum penuh. Tapi Jalan Anjasmoro ini sudah penuh ini. Dan yang membangun tentu saja pada masa itu belum model developer kayak sekarang ya. Jadi semua yang bangun adalah Kota Praja Malang, dan orang-orang membeli rumah kepada Kota Praja. Sedangkan kawasan ini, Boplan 7 ini, Boplan 5 dan 7 sebenarnya tepatnya Boplan 5 dan 7, ini dibangun oleh pemerintah Kota Praja Malang. Peruntukannya adalah untuk kaum golongan pejabat Kota Praja Malang pada waktu itu, dan golongan pengusaha begitu ya. Jadi kalau akhirnya mungkin lebih dibilang menjadi area yang mayoritas tentu saja orang Belanda pada masa itu. Kira-kira demikian. Saya Arif, profesi saya sebagai arsitek, hobi saya heritage, terutama heritage di arsitektur kolonial. Kalau di era kolonialnya sendiri itu, saya mengkategorikannya ada tiga zaman, ada tiga lapisan periode era ketika Belanda dalam hal ini dalam kurung VOC masuk ke Kota Malang. Mereka hanya tinggal di sebelah utaranya Sungai Brantas di Ruas Celaket. Ya, mereka hanya tinggal di daerah situ. Jadi arsitektur Eropa atau Belanda, Hindia Belanda di zaman itu atau VOC itu hanya ada di sekitaran situ. Belum masuk ke selatannya sungai yang terusan Celaket di hari ini kita kenal ke selatan adalah Kayu Tangan sampai dengan alun-alun. Gitu. Kemudian setelah eranya Boplan atau setelah era Malang itu menjadi Gemeente, ada burgermesternya sendiri, ada wali kotanya. Kemudian barulah direncanakan Boplan. Yang pertama kali di aplikasi itu tahun 1917 sampai 1920. Kawasan yang pertama itu yang di Jalan Pahlawan hari ini. Kemudian di zaman itu belum ada arsitek-arsitek yang terkenal di Hindia Belanda
yang ikut terlibat di kota ini, karena itu masih melibatkan hanya disebut dengan burger BOW, Burgerlich Openbaarwerken. Itu dinas pekerjaan umumnya Kota Praja yang baru terbentuk tadi. Jadi arsitek-arsitek itu terlibatnya di dalam situ, tidak secara perorangan. Baru ketika mulai Boplen 4, 5, 6 dan seterusnya baru ada beberapa arsitek yang terlibat. Ya kalau ya Boplen 1, 2 itu lebih ditekankan kepada hunian baru bagi orang-orang Eropa yang berkonsep sebenarnya dari Boplen 1 itu sudah konsep villa. Kan orang mengenalnya bahwa konsep villa itu baru ada di Boplen 5 sampai 7. Nah, 5 dan 7 karena 6 tidak konsep villa. Sebenarnya dari Boplen 1 dan 2 itu sudah mulai konsep villa. Cuman tanahnya terlalu besar untuk diterapkan di Boplen selanjutnya. Karena kan awal Boplen itu sebuah tanah yang dulunya adalah hutan lindung yang di kawasan yang kita kenal sekarang di Jalan Pahlawan dan Jalan Raja-Raja Nusantara di hari ini, itu dulu kawasan hutan di Malang ya di zaman itu. Di awal 1900 masih hutan, dibeli oleh Belanda, dibeli kepada tuan-tuan tanah yang punya tanah-tanah itu, kemudian dibuka, dibikin kawasan perumahan, didesain dengan kafling-kafling yang dijual kepada umum, tapi khusus orang Eropa karena memang mereka lah sasaran segmen market itu orang-orang Eropa yang punya uang tentunya. Jadi tidak semua orang Eropa punya uang juga di zaman itu. Nanti ada solusinya tuh. Di kemudian hari ada solusinya untuk para orang Eropa yang tidak punya uang. Ya, itu adanya di Boplen 6. Jalan pulau-pulau sekarang. Itu kan kalau kita lihat di hari ini, kaflingnya lebih kecil-kecil kan. Karena itu memang diperjuangkan oleh seseorang Indo-Eropa bernama Edward Sussman. Itu dia punya orang tua rumahnya di Jalan Ijen. Itu Edward Sussman inilah yang memperjuangkan perumahan bagi orang-orang Eropa yang tidak beruntung secara ekonomi. Kaflingannya tuh ukurannya paling 300 meter, itu udah paling gede. Nanti ada lagi yang ukurannya kecil-kecil lagi, yang jatuhnya mereka tidak perlu beli, tapi hanya sewa. Itu bagi yang sangat tidak beruntung, orang-orang Eropa atau Indo-Eropa yang sangat tidak beruntung. Yang sewanya itu kira-kira 3 sampai 7 gulden per bulan. 3 itu kalau yang kita kenal di hari ini adalah TPU Sukun. Tapi sesungguhnya itu adalah alternatif kedua. Alternatif pertama Belanda menginginkannya itu di Boplen 4. Boplen 4 itu Jalan Sarangan sekarang dan sekitarnya. Tadinya disitulah mau jadi makam atau disebut di zaman Belanda itu Begraafplaats, itu taman pemakaman atau kerkhof lah di hari ini kita tahunya kerkhof, karena sebenarnya istilahnya sudah beda. Kalau kerkhof itu di samping gereja, tapi kalau Begraafplaats itu taman pemakaman khusus orang Eropa. Kenapa waktu itu sangat perlu dibangun sebelum tahun 20 itu Belanda atau orang-orang Eropa di Malang sangat memerlukan pemakaman yang baru, karena pemakaman yang sudah ada sebelumnya itu yang di Jalan Patimura sekarang itu namanya Begraafplaats Klojenlor. Itu sudah penuh di situ. Atau yang sebelumnya lagi itu ada di dekat Gereja Kayu Tangan sini. Itu sudah penuh dari awal abad 19. Yang di Klojenlor atau yang di Patimura itu yang kemudian menjadi terminal di kemudian hari, terminal bis itu bahkan sudah dimulai dari pertengahan abad 19. Atau di peta 1882 itu sudah tergambar pemakaman itu. Tapi di tahun 19 atau ketika Malang mulai berdiri, kota Malang berdiri 1914, pemerintah kota sudah butuh pemakaman baru karena yang di sini sudah penuh. Nah, awalnya diusulkan oleh kota di Jalan Sarangan itu. Cuman sama warga sekitar ditolak karena di dekat situ kan ada samaan. TPU Samaan itu sudah jauh lebih tua dibanding kota Malang sendiri gitu. Itu kemudian akhirnya disolusikan oleh pemerintah Belanda beli tanah di selatan atau yang di TPU Sukun sekarang. Terus kemudian karena saking mendesaknya dibangun dengan segera, mulai dibuka dan ada pemakaman di blok pertama itu tahun 1920. Ya. Sukun. Itu disebutnya dulu Begraafplaats Achter Sukun. Karena kalau namanya aslinya pemakaman Sukun itu adalah yang Kasin sekarang.
Itu yang disebut dengan pemakaman sukun di zaman Belanda. Yang TPU sukun sekarang itu disebut akhter sukun. Akhter itu artinya di belakangnya makam sukun. Nyebrang sungai gitu. Tapi di hari ini kita tahunya itu TPU sukun. Yang TPU sukun yang asli jadi TPU Kasin. Yang di jalan pulau-pulau itu. Ya. Boplen 4 kemudian yaitu yang tadinya mau dijadikan pemakaman, itu dijadikan perumahan. Tapi di zaman itu konsepnya kan masih kota yang perumahan dengan halaman yang luas. Kemudian akhirnya dibatalkan karena akhirnya diusulkan untuk segera dibangun Boplen 5. Boplen 5 itu adalah daerah Arjuno, sebagian Welirang, Bromo, dan sekitarnya termasuk Stadion Gajayana. Ya, sport park. Jadi Belanda yang ada di Malang atau Kota Praja Malang itu sangat membutuhkan tempat olahraga yang kompleks. Jadi sport park itu ya disebutnya taman olahraga yang di dalamnya terdiri dari berbagai macam fasilitas olahraga, contoh sepak bola, kemudian ada tenis, ada voli, ada apa lagi, kolam renang, itu kan semuanya dibangun berurutan. Tapi kemudian juga disertai dengan kafling-kafling perumahan di sekitarnya. Itu di Boplen 5. Nah, tadinya Boplen 6 itu mau segera dibangun kawasan untuk industri. Industri di Jalan Pulau-Pulau itu tadinya mau dibikin pabrik. Kawasan pabrik. Tapi ya itu tadi diperjuangkan oleh seseorang yang bernama Edward Sussman ini, bahwa kita belum perlu kawasan industri, yang kita perlukan adalah orang-orang Eropa yang belum punya rumah nih gitu. Akhirnya dibangunlah Boplen 6 itu yang statusnya sebagian bisa disewakan atau yang namanya disebutnya sewa beli, jadi dikredit, orang boleh nyicil selama sekian puluh tahun gitu. Itu kemudian baru di Boplen 7 lah ini pengembangan selanjutnya, itu lebih ke arah barat daripada ruas Celakat sampai dengan alun-alun tadi. Itu yang kita kenal di Ijen, kawasan Ijen dan sekitarnya. Nah, kalau kita kenal atau kita sering dapat bacaan bahwa seorang Thomas Karsten itu dia arsitek cukup terkenal di Hindia Belanda karena dia mendesain banyak kota di Hindia Belanda itu. Nah, dia datang ke Malang itu sesuai dengan surat yang pernah saya tahu, itu surat pemerintah Kota Praja ya. Itu tahun 31 dia baru datang ke Malang. Berarti di periode desain Boplen 6 dan 7, 5, 6, 7 lah kira-kira gitu. Dan dia tidak mendesain bangunannya, tapi hanya kawasannya saja sebagai arsitek tata kota. Kalau yang sudah teraplikasi 8. 8 kan yang kawasan yang sekarang ada pabrik Faroka itu. Ah, yang tadi saya cerita, yang tadinya mau dijadikan kawasan industri itu kan Boplen 6. Karena harus ditunda, terus kemudian dibangun Boplen 7, baru di Boplen 8 terbangun kawasan industri. Kalau rencana sesungguhnya ada berapa, saya juga nggak ada info. Tapi Boplen 8 ini terbangun menjelang Jepang masuk tahun 42. Jadi bayangan saya, seandainya waktu itu Jepang nggak masuk, mungkin Boplen ini terus berlanjut. Perencanaan kota-kota itu terus berlanjut. Gini, kalau mengenai arsiteknya ini memang pada masa pembangunan Kota Praja Malang, Boplan itu ya, Boplan 1 sampai dengan 8. Pada masa itu nampaknya memang Malang ini menjadi suatu kota yang baru dibangun di masa Hindia Belanda itu, dan itu mengundang banyak arsitek datang ke sini. Jadi di Kota Malang ini cukup banyaklah arsitek yang berkarya di sini. Jadi kalau saya katakan blok ini didesain tidak hanya oleh satu orang, ada beberapa orang lah. Tapi yang jelas rumah ini terdata bahwa ini dikerjakan oleh biro arsitek namanya Smith Coopers Boegerbit ya. Nanti di plakat depan itu bisa dilihat, itu ada namanya. Itu dia membangun nampaknya ya mungkin yang blok ini ya. Tapi ya yang lain
saya tidak terlalu yakin ya, tapi yang jelas di beberapa titik seperti di arah sekitar Ijen itu ada desainnya Karel Bos, ada yang lain-lain begitulah. Secara arsitektural itu sebenarnya sama dengan rumah-rumah yang lainnya di Boplen 7. Cuman ketika itu mungkin pemilik pertamanya rumah itu yang kebetulan seorang pribumi, dia punya request tertentu sehingga layoutnya sedikit berbeda. Ini yang saya ketahui ya. Di rumah Anjasmoro 25 itu ada satu ruangan yang tidak dimiliki oleh rumah lain di Boplen 7. Jadi semacam ruang tambahan lah. Yang harusnya tadinya kamar itu standarnya hanya 3, di rumah Anjasmoro 25 ini dari awal dibangun kamarnya ada 4. Ya, 3 kamar tidur dengan 1 kamar ya, tamu lah atau disebut pavilion di samping itu. Oke, nah ceritanya begini. Jadi seperti saya katakan tadi bahwa area ini peruntukannya adalah untuk golongan pejabat Kota Praja Malang pada masa itu. Di dalam beberapa literatur memang disebutkan ini rumah-rumah tipe villa istilahnya gitu ya. Tipe villa. Terus yang tinggal di sini adalah pejabat Kota Praja Malang dan orang-orang pengusaha. Nah, bagaimana dengan rumah ini? Jadi ceritanya mundur dikit ya, saya mundur ke belakang sedikit. Tahun 1899. Ya, 1899 itu ada lahir namanya Pak Slamet itu. Pak Slamet itu kakek saya. Ya. Pak Slamet itu lahir di Jawa Tengah, kemudian bersekolah menjadi dokter hewan. Sekolahnya di Bogor ya. Namanya tentu saja bukan IPB. Dulu zaman itu namanya ya Stovia bagian kehewanan itu. Begitu di Bogor sana. Dan kemudian tahun 22-an begitu sudah lulus dan 22 atau 23 ya, saya lupa. Menjadi dokter hewan dan pertama kali bertugas itu di sana, di Sumatera Utara sana, di Balige. Nah, kemudian tahun 24 menikah di Madiun. Menikah dengan nenek saya di Madiun dan punya anak yang pertama tahun 25. Kemudian berdinas di Kamal, Bangkalan. Dari situ pindah ke Sumeneb. Kemudian tahun sebelum tahun 26 berpindah ke Kalimantan Selatan, tepatnya di Kota Kandangan. Jadi masuk ya, Kalimantan Selatan tapi masuk. Di tahun 26 lahir anak kedua. Kemudian tahun 28 berpindah ke Banjarmasin. Lahir anak ketiga. Kemudian sebelum tahun 30 pindah ke Watampone, Sulawesi Selatan. Tahun 30 lahir anak keempat. Nah, posisi tahun 30 dengan 4 orang anak, posisinya ada di Watampone, Sulawesi Selatan. Belum pernah ke sana loh? Belum pernah kamu ya. Nah, di sana pada waktu itu akhirnya Pak Slamet berpikir, kalau saya tetap di luar Jawa, mungkin pendidikan anak-anak saya akan kurang. Tentu saja di luar Jawa pada masa itu bisa dibayangkan. Hari ini aja masih kurang di sana, terus terang aja ya. Di luar Jawa yang jauh-jauh sana kan ya tetap masih kurang. Apalagi zaman itu. Apalagi dia bukan orang Belanda. Iya kan? Pasti sulit. Nah, sehingga Pak Slamet terus kemudian mencoba mencari peluang, mencari pekerjaan di Jawa gitulah. Nah, ternyata kebetulan Kota Praja Malang pada kisaran tahun 30-31 itu sedang berencana mau memindahkan rumah potong hewan dari tempatnya yang lama ke tempat yang baru. Jadi pada waktu itu rumah potong hewan yang ada di Kota Malang itu posisinya itu ada di, kalau sekarang posisinya itu di dekat pom bensin Buk Glodok gitu loh. Tahu stasiun Malang itu ada orang jual-jual helm itu.
Nah, kira-kira di seberang itulah. Nah, kenapa kok rumah potong hewan itu mau dipindahkan? Karena area itu kan masuk Boplan 2. Boplan 2 isinya apa? Kantor, sekolahan, gitu ya. Kemudian menjadi area bekerja lah, sehingga kalau ada rumah potong hewan di situ dianggap kurang higienis gitu ya, kurang layak gitu. Nah, dalam rangka merencanakan itu, kemudian juga mencari dokter hewan yang dokter hewan itu maksudnya apa namanya diperuntukkan untuk menjadi mengawasi pembangunan rumah potong hewan yang baru, plus kemudian selanjutnya menjadi kepalanya, begitulah. Nah, rumah potong hewannya di sana, di Gadang sana loh. Hari ini masih ada, tempat itu masih ada, masih berfungsi. Ya, nah Pak Slamet melamar pekerjaan itu dan ternyata diterima oleh Kota Praja Malang menjadi dokter hewan untuk rencana pembangunan itu tadi. Kepalanya, ya. Jadi kemudian rumah potong hewan itu dikerjakan tahun 35 dan selesai tahun 37. Dan Pak Slamet menjadi kepalanya yang pertama. Tahun 37 rumah potong hewannya sudah pindah akhirnya ke Gadang, itu yang sekarang kita sampai hari ini masih ada di Gadang. Pak Slamet menjadi kepalanya sejak tahun 1937 dan sampai pensiun tahun 58. Nah, pada masa itu saya memang tidak mendapatkan literaturnya yang pasti, tapi menduga-duga saja bahwa pada masa itu mungkin jabatan kepala rumah potong hewan itu cukup apa ya, kalau sekarang zaman sekarang istilahnya eselon itu loh. Ya, jabatan-jabatan ada eselon ya. Nampaknya eselonnya cukup tinggi pada masa itu, sehingga Pak Slamet bisa punya kesempatan lah untuk membeli rumah di wilayah yang ya wilayahnya pejabat Kota Praja itu kan sebenarnya. Membelilah di sini dan Pak Slamet mungkin memilih tempat ini dan beli di sini rumah ini. Di beberapa, saya ada literaturnya, maaf saya nggak bawa ini tadi, ada iklannya itu, iklannya rumahnya itulah, tipe ini, tipe itu, harganya gitulah. Nah, rupanya Pak Slamet memilih tempat ini dan membeli, nyicil ya ke Kota Praja. Jadi modelnya cicilan juga begitu. Dan masuk ke rumah ini sebagai rumah baru. Jadi Pak Slamet masuk ke rumah ini sebagai pemilik pertama, tangan pertama. Dan ini kebetulan saya punya foto ini, foto lama ini ya. Foto ini kira-kira diambil ya pada belum lama sejak rumah ini ditinggali gitulah. Mungkin tebakan saya ini tahun 37 kira 37 atau 38 lah. Bentuknya masih asli, bentuknya hari ini bentuknya juga tetap seperti ini. Saya berani katakan di atas 90%. Ya. Yang berbeda adalah hanya ini, halaman ini tentu saja, halaman depan itu sudah menjadi seperti yang kita lihat sekarang, dan ini jalan ini. Jalannya pada masa itu belum aspal ya. Belum pada waktu foto ini diambil ya. Perkerasan itulah istilahnya ya. Gitu. Jadi kalau ditanya ya sebagai apa namanya, hunian. Kalau kemudian kan tempat ini dihuni ya oleh orang-orang di Malang sejak pembangunan tahun 35, selesai dihuni, mulai dihuni sampai dengan tahun 42. 42 kita semua tahu Jepang masuk ke Hindia Belanda dan itu sangat cepat prosesnya ya. Di mana Jepang pun terdata masuk ke Malang itu Maret 42. Sudah masuk ke sini. Nah, untuk diketahui, Belanda kan kalah kan sama Jepang itu ya. Sehingga orang Belanda itu istilahnya itu ya ditawan begitu ya. Jangan dibayangkan kalau ditawan itu seperti dimasukkan penjara gitu, bukan seperti itu. Tapi dimasukkan, mungkin kalau istilahnya
KAM gitu ya. Ya, KAM gitu satu kawasan gitu, kemudian dibatasi dengan pagar begitu, ada penjaganya di ujung-ujung gerbangnya. Nah, orang-orang Belanda itu dimasukkan ke situ. Kawasan ini termasuk kawasan yang dijadikan KAM oleh Jepang. Ini tadi kan, ini gereja. Nah, jadi kawasan itu dibatasi dari sini. Jadi di depan gereja ini ada gerbangnya. Kemudian masuk ke Jalan Guntur ini hutan kota Malabar dulu bentuknya masih seperti masih lapangan rata begini, sampai ke Pasar Rorodowo. Kemudian di sepanjang bantaran sungai ini, jadi rumah-rumah di depan itu nggak ada ya dulu ya. Ini bantaran sungai, ini pagar kawat, naik sampai ke Jalan Raung ini, kemudian melintas Jalan Ijen, menuju ke sini, sampai yang sekarang kita kenal sebagai Jalan Pahlawan Trip itu. Ini di pagar kawat ini. Nah, jadi orang Belanda yang ada di Malang cemplungin semua ke sini. Dan camp ini adalah camp yang isinya perempuan dan anak-anak. Perempuan dan anak-anak dan orang laki-laki tua yang sudah nggak produktif. Sedangkan yang laki-laki yang produktif, campnya nggak di sini tapi di sana, di blok selatan, kira-kira di seputar SMA 5, kalau kamu tahu jalan pulau-pulau itu, Jalan Kalimantan, Sulawesi, dan lain-lain itu, di sanalah itu camp laki-laki yang produktif, dan kemudian laki-laki itu nanti dibawa Romusa ke Ambon, ke Jawa Barat, begitulah. Dan ya banyak yang kemudian meninggal di saat Romusa itu. Oke, jadi orang Jepang pada waktu membatasi tempat ini jadikan camp, kemudian kan yang dimasukkan ke sini ini hanya orang Belanda ya, hanya yang Belanda. Nah, bagaimana dengan yang tidak Belanda, begitu ya? Yang tidak Belanda itu oleh Jepang dikeluarkan dari area ini. Kalau saya ingat cerita dari nenek saya mengatakan bahwa dulu istilahnya itu begini, bala tentara Jepang itu pinjam rumah ini. Nenek saya mengistilahkan begitu, ya entah ya, apakah benar-benar meminjam, kata-kata itu benar-benar meminjam atau enggak, atau sindirannya nenek saya nggak tahu. Tapi yang jelas dikatakan meminjam rumah ini, dan kemudian dipindahkan ke tempat lain yang tidak masuk dalam camp ya, tidak masuk dalam kawasan internal, istilahnya internal ya, dalam bahasa Belanda itu internal, yang di luar kawasan itu. Nah, kemana? Ya ke rumah-rumah yang dulunya ada orang Belandanya, yang orang Belanda dimasukkan ke dalam internal, rumahnya kan kosong. Nah, yang kosong itu ditempati oleh orang-orang yang dikeluarkan dari camp itu. Nah, kebetulan kakek nenek saya itu dipindahkan ke Jalan Ijen nomor 37. Kebetulan saya punya fotonya. Beruntung ini, foto ini saya ambil tahun 90-an. Kenapa beruntung? Karena kemudian kira-kira menjelang ya tahun 2000 sekian, 2000-an, ini dihancurkan ini. Dan dibangun sebuah rumah baru yang rumah zaman sekarang gitu ya. Nah, kakek nenek saya sekeluarga dimasukkan ke sini pada masa Jepang 42 45. Kemudian 45 kemerdekaan, orang Jepangnya dikalahkan oleh sekutu, ditahan oleh sekutu. Nah, tapi kemudian kan Belanda ini kan berpikir dia ingin kembali kan ke tanah jajahnya dia itu. Jadi dia berusaha masuk lagi ke tanah Hindia Belanda ini, yang mana kita sudah menyatakan kemerdekaan kan begitu. Dan dengan berbagai perjanjian bla 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 dan lain-lain, sampai kemudian perjanjian dilanggar, terjadilah agresi militer 1 tahun 47, agresi militer 2 tahun 49 begitu. Nah, pada masa itu tahun 47 agresi militer, kakek nenek itu terlibat dalam pergerakan mempertahankan kemerdekaan dalam bentuk membantu para pejuang itu gabung ikut Palang Merah itu loh. Kakek nenek itu ikut Palang Merah, membantu para pejuang.
Ya karena membantu pejuang ya otomatis oleh Belanda ya dianggap pemberontak juga kan begitu. Pemberontak kan istilahnya, yang kita mempertahankan kemerdekaan di mata Belanda kan pemberontak. Nah, dikejar-kejar lah oleh Belanda sampai akhirnya kakek nenek saya juga ngungsi ke Malang Selatan sana. Pengungsiannya itu sampai di sebuah desa namanya Jatigui. Jatigui itu dekatnya Sumber Pucung gitu loh. Sumber Pucung Ngajum ya dekat-dekat situlah di sana. Sampai terjadi peristiwa Peniwen. Pernah dengar ya peristiwa Peniwen itu? Nah, waktu kejadian itu rupanya kakek saya sampai kan dalam rangka Belanda mengejar para pemberontak kan sebenarnya situ. Para pejuang kita dikejar ke sana. Nah, kakek saya tertangkap di sana. Termasuk karena dianggap membantu para pejuang kan, ditangkap di daerah situ sampai dimasukkan ke penjara di Lokwaru. Penjara Lokwaru sudah ada. Iya, masukkan ke situ. Dan rupanya kakek saya juga termasuk mungkin tahu atau ya saksi, apakah saksi melihat langsung atau enggak saya enggak yakin. Tapi tentang peristiwa Peniwen itu tahu karena kemudian kakek saya sempat dijadikan saksi lah atas peristiwa itu. Begitu. Jadi rumah ini setelah 45 di mana Jepang kalah, area ini sebenarnya masih tetap ditinggali oleh orang-orang Belanda itu. Kenapa? Jadi begini, selepas kemerdekaan 45, orang Belanda itu kan menjadi ketakutan sebenarnya. Takut apa? Takut balas dendamnya kita, orang-orang pribumi, orang Indonesia ini. Sehingga mereka kemudian yang sudah dicemplungin ke camp itu, ke kawasan internal itu, nggak mau keluar. Karena kalau keluar kan takut, dia sendirian bisa macam-macam, dianiaya dan sebagainya begitu. Sehingga mereka memilih untuk tetap di dalam camp. Kejadiannya seperti itu sampai kemudian terjadi pengakuan kedaulatan oleh Belanda tahun 50. Ya sudah, baru kemudian mereka berani keluar dan oleh Bung Karno kan kemudian dipulangkan kan ke negaranya, ke Belanda tahun 50. Atau pilihannya pulang atau jadi WNI kan begitu. Ya memang mayoritas pulang. Nah, selepas tahun 50 tadi, pada saat setelah pengakuan kedaulatan, Pak Slamet itu tidak kembali ke rumah ini, belum kembali ke rumah ini. Yang jelas Pak Slamet kemudian tinggal di sebuah rumah di Jalan Tanggamus nomor 1. Tidak tahu, saya tidak mengerti bagaimana prosesnya, tapi yang jelas saya ada data bahwa Pak Slamet pernah tinggal di Jalan Tanggamus nomor 1. Kalau pengertianmu di tempat ini Belanda bukan begitu ya. Jadi ini kan masuk kawasan tadi, yang internir tadi. Nah di dalam kami internir ini orang-orang Belanda pada waktu setelah kemerdekaan 45 kan takut untuk keluar. Jadi mereka lebih memilih bertahan di sini. Jangan dibayangkan rumah ini ditinggali satu keluarga loh ya. Rumah ini ditinggali 40 manusia. Wes. Jadi kalau kamu mau mengenai kamp internir zaman Jepang, sedikit mundur ya. Orang Jepang itu enggak mau kalau tawanan itu dibiarkan mati sendirilah, istilahnya seperti itu. Caranya apa? Listrik dimatikan, air dimatikan. Ya sudah tahu enggak higienis, makanan susah, harus beli yang nyolong-nyolong gitu, yang jualan orang-orang lokal gitu lewat pagar tadi begitu. Nah, selepas 45 orang-orang yang Belanda yang di dalam sini masih tetap nggak mau keluar sampai dengan tahun 50 itu. Nah, rupanya di situ ada terjadi pergantian-pergantian yang saya tidak tahu itu bagaimana prosesnya. Tapi yang jelas pada waktu Pak Slamet tahun 51
tinggal di Tanggamus itu, kemudian minta ke Kota Praja Malang. Saya minta pulang ke rumah saya. Ya, mungkin Pak Slamet pada waktu mengungsi itu surat-suratnya rumah itu juga dibawa lah gitu. Jadi bisa ngomong ini loh rumah saya. Nah, kemudian diurus memang oleh Kota Praja Malang. Ada bagiannya pada zaman itu ada bagian yang begitu yang mengurus rumah-rumah seperti itu. Nah, diketahui kemudian di rumah ini ada tinggal sekeluarga orang Ambon. Orang Ambon. Ya. Ya dugaan saya itu Kenil. Ya. Itu Kenil, Ambon, dan kemudian ada korespondensi lah antara Pak Slamet dengan keluarga Ambon itu, tentu saja ditengahi oleh Pemkot begitu, yang intinya meminta untuk keluar orang itu dari rumah ini karena Pak Slamet mau kembali ke rumahnya. Dan memang akhirnya bisa balik, Pak Slamet balik ke sini, masuk ke rumah ini lagi tahun 51, dan si keluarga Ambon ini keluar dari rumahnya, nggak tahu kemana sudah lah ya. Iyalah, kan tentu saja zaman itu begitu. Terus tinggal di sini tahun 51 ya sampai hari ini keluarga ini masih ada di tempat ini. Oke, kalau mengenai bangunan, saya kira kok nggak ada perubahan lah ya. Ya memang ada sedikit tambahan di belakang sana, tapi tidak terlalu signifikan sebenarnya ya. Tapi kalau dilihat dibandingkan kepada foto yang saya tunjukkan tadi, masih seperti itulah. Gitu. Dan kalau masa sekarang ya apa ya sebenarnya tempat ini ya masih tetap berfungsi sebagai tempat hunian yang pasti, dan memang banyak yang kemudian akhir-akhir ini muncul kemari gitu lah ya. Kaitannya apa? Ya yang saya perhatikan memang di beberapa tahun terakhir ini cukup banyak anak muda ya yang nampaknya senang lah dengan bicara-bicara sejarah, bicara-bicara heritage begitu. Dan nampaknya mereka kemari itu alasannya pertama tentu saja pengen tahu sejarah sejarah rumah ini, tapi kemudian kok banyak yang kemudian betah gitu ya kalau di sini itu. Terus ya jadi tempat kongko lah kira-kira seperti itu ya. Bertamu, kalau saya mengistilahkan beberapa istilah dari seorang teman itu medayo ya dalam bahasa Jawa itu ya. Tapi medayo ke sini itu nampaknya buat banyak teman katanya menyenangkan. Ya begitulah. Oke, jadi kalau kita bicara Malang nih secara umum gitu ya, memang akhir-akhir ini ada, saya mengistilahkan apa? Ada semangat untuk menggali kembali gitu ya. Bicaranya khusus bangunan itu saja ya. Bicaranya bangunan, menggali kembali bangunan yang era kolonial tadi. Ditampilkan kembali, entah ditampilkan itu bentuknya mungkin dicat lagi, dibagusin begitu, tapi tanpa merubah bentuk. Saya lihat memang ada gerakan yang seperti itu akhir-akhir ini memang. Dan kalau pendapat saya ya sebenarnya begini, saya tahu bahwa dalam banyak kasus di Malang ini kalau kita perhatikan bangunan kolonial rata-rata dari mana sih kebanyakan yang rumah tinggal? Coba perhatikan, di mana? Ya, daerah gunung-gunung. Mana lagi? Ya, iya gunung-gunung. Yang lain? Ya, Klojen. Oke. Apa yang terjadi sekarang? Di daerah-daerah seperti itu, kebanyakan yang tertinggal itu siapa? Orang tua. Loh, iya. Itu kan orang-orang yang tinggal di sini
orang-orang itu mungkin mulai tahun 50 gitu ya misalnya. Terus anak turunnya sudah selesai sekolah, kerja di luar Malang. Banyak seperti itu. Di tempat sini saya kenal beberapa kenalan anaknya atau cucunya gitu ya. Tinggalnya sudah tidak di kota lain dan yang tertinggal di sini orang tua yang sudah tua. Terus apa yang terjadi? Biasanya ya kalau orang sudah tua itu apa? Sudah tidak bisa melihara kan. Tenaganya kurang, finansialnya mungkin juga kurang. Sehingga apa? Ya banyak terjadi rumah-rumah tua itu kelihatannya akhirnya makin tidak terpelihara begitulah. Nah, sehingga ada pikiran bahwa dijual misalnya begitu ya. Ya itu sih haknya yang punya rumah. Kalau pendapat saya, misalkan ada orang-orang sekarang itu justru mencari tempat-tempat yang dalam tanda petik masih utuh gitu ya, terus dialih fungsi. Jadi apa? Rumah makan. Banyak kan rumah makan lah ya. Buat saya sah-sah aja seperti itu. Sejauh misalnya bangunan tetap dipertahankan, no problem kan. Artinya kalau orang melewat situ, wah itu loh bangunan kolonial masih ada gitu. Jadi pendapat saya kalau itu dialih fungsi, monggo aja. Oh. Dialih fungsi tapi tetap Mempertahankan bentuk ya. Perkara cagar budaya atau enggak itu belum tentu juga kan. Iya. Ya, apalagi merubah, apalagi membongkar. Loh kalau kita sekarang itu kita bicara Kota Malang nih ya. Kota Malang ini dikenal sebagai apa? Kota yang didesain oleh Belanda. Lah, kalau kita bicaranya begitu, ya harus ada contohnya dong. Iyalah, jangan cuma dulu orang Belanda mendesain tempat ini, tapi kita berdirinya itu di depan sebuah ruko misalnya gitu. Sudah tidak ada rasa kan seperti itu. Sementara kalau coba deh misalnya kamu jalan-jalan di Kayu Tangan. Ini jalan-jalan Kayu Tangan ini bangunannya masih banyak yang utuh nih. Contohnya toko A, toko B atau sekarang kafe lah ya. Kafe A, kafe B begitu. Ini loh bangunannya masih utuh kan lain diceritakan seperti itu. Jadi kalau pendapat saya ya moga-moga lah pemerintah kota itu masih bisa mendorong masyarakat atau warganya untuk bisa mempertahankan atau memelihara miliknya yang kategorinya heritage seperti itu. untuk yang Montessori Sama aja sebenarnya kasusnya ini ya. Sama aja seperti itu. Kebetulan kami di sini saat ini masih bisa lah merawat ini. Sehingga ya masih kelihatan hari ini masih kelihatan cantik-cantik aja. Walaupun mungkin ya tidak kinclong banget lah ya. umurnya berapa Pak nih rumah ini kira-kira? Ya kalau kakek saya masuk ke sini tahun 35, ya hari ini 89 tahun. Harapan saya kepada pemilik baru, saya berharap rumah itu tidak dirubah sama sekali. Sampai dengan layoutnya, ruangan-ruangannya, letak pintu, jendela, kalau bisa jangan dirubah sama sekali, karena disitulah ada cerita tentang seorang pribumi yang menjadi bagian daripada sejarah Kota Malang di zaman Belanda. Itu harapan saya. Karena supaya cerita tentang keberadaan seorang pribumi bernama Pak Slamet ini akan terus diceritakan sampai dengan entah kapan di masa depan. Karena itu bagian daripada edukasi kota kepada masyarakat, terutama para siswa atau anak-anak usia didik, supaya mereka terbuka wawasannya tentang kota ini dengan segala lapisan ceritanya, lapisan sejarahnya. Saya lahir di rumah sakit tentu saja ya. Tapi sejak kecil saya di sini. Ya. Sejak saya lahir saya di sini. Memang saya pernah keluar dari sini karena pekerjaan saya. Saya pernah pergi ke luar Jawa ya, tapi kemudian saya pulang lagi ke sini. Dalam kerangka keyakinan orang Jawa ini ya, kan begitu. Nanti suatu ketika kamu akan pulang ke tempat ari-arimu ditanam. Begitu. Keyakinan orang Jawa seperti itu. Ya percaya nggak percaya terbukti. Ari-ari saya kan ditanam di sini. Pulang lah saya kemari gitu. Nah,
Sehingga kalau pertanyaan tadi dikembalikan kepada bagaimana apa ya kesannya gitu. Ya apa ya kalau bilang serasa seumur saya itu di sini begitu. Jadi keterikatan secara emosional itu ya sulit menjelaskan itu, tapi lengket ya, lekat sekali gitu memang. Kalau tiba-tiba misalnya itu harus berpindah begitu, mungkin saya membayangkan memang ya suatu hal yang berat secara rasa gitu ya gitu. Tapi ya misalnya memang suatu ketika harus begitu ya, ini kan kenyataan hidup gitu ya. Gitu. Kira-kira begitu.